Sistem endokrin ini merupakan sekumpulan sel, jaringan, dan organ yang memproduksi hormon yang dilepaskan di aliran darah kapiler untuk mempengaruhi berbagai sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh. Sistem ini berkoordinasi dengan sistem saraf, dan sistem ini memiliki fungsi mempertahankan homeostasis tubuh, mengkoordinasikan pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi, dan pertahanan tubuh. Sistem endokrin memiliki persamaan dengan sistem saraf. Keduanya melibatkan bahan kimia yang mengikat reseptor tertentu pada sel target. Keduanya terutama diatur oleh mekanisme kontrol umpan balik negatif untuk inhibisinya dan mengkoordinasi serta mengatur aktivitas sel, jaringan, organ, dan sistem lain untuk mempertahankan homeostasis. Sistem saraf, sel yang berperan adalah sel saraf, yaitu sel utama pada jaringan saraf yang disebut sebagai neuron. Sedangkan pada sistem endokrin yang berperan adalah sel epitel kelenjar. Ya. Kemudian untuk sistem saraf, komunikasinya melalui impuls saraf, sedangkan sistem endokrin melalui sistem pembuluh darah. Untuk sinyal kimianya, sistem saraf menggunakan neurotransmitter, sedangkan sistem endokrin menggunakan hormon. Untuk spesifitas aksinya, sistem saraf melalui binding dari neurotransmitter pada reseptor pada sel posinaps, sedangkan sistem endokrin yaitu penempelan hormon pada reseptor pada sel target. Untuk onsetnya pada sistem saraf lebih cepat hitungan detik, pada sistem endokrin lebih lambat dan lebih lama detik hingga jam. Untuk durasi aksinya, sistem saraf sangat singkat kecuali ketika beraktivitas, sedangkan sistem endokrin singkat atau mungkin bisa berhari-hari bahkan jika sekresinya telah berhenti. Hormon biasanya menghasilkan satu atau lebih perubahan berikut ini, yaitu melalui mengubah permeabilitas membran plasma atau potensial membran atau keduanya dengan membuka atau menutup saluran ion, kemudian menstimulasi sintesis enzim dan protein lain di dalam sel, deaktivasi enzim, menginduksi aktivitas sekresi, dan menstimulasi mitosis. Pelepasan hormon terdapat 3 tipe pengaturan pelepasan hormon ya. Jadi hormon dilepas melalui 3 tipe pengaturan. Yang pertama yaitu melalui stimulus humoral, yang kedua adalah stimulus neural, dan yang ketiga adalah stimulus hormonal. Stimulus humoral yaitu hormon dilepaskan karena adanya stimulasi perubahan kadar nutrisi atau kadar ion di dalam darah. Contohnya adalah pada gambar ini yaitu kelenjar paratiroid ya. Yang bentuknya seperti kupu-kupu ini adalah kelenjar tiroid. Di bagian posteriornya terdapat kelenjar kecil-kecil. Ini adalah kelenjar paratiroid. Sekresi atau pelepasan dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid ini atau disebut sebagai paratormon atau hormon paratiroid ini distimulasi oleh adanya penurunan kadar kalsium di dalam darah. Ya. Contoh lainnya yaitu insulin. Ya. Insulin diproduksi atau dilepaskan ke dalam sirkulasi apabila kadar glukosa di dalam darah meningkat. Ya. Yang kedua yaitu stimulus neural, di mana pelepasan hormon karena adanya stimulasi saraf. Contohnya adalah hormon-hormon yang diproduksi oleh sel-sel yang ada di medula dari kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis. Jadi kelenjar suprarenalis ini terletak di superior dari renal, ya, terdiri dari bagian korteks dan bagian medula. Sel-sel yang ada di bagian medula ini memproduksi hormon-hormon epinefrin, norepinefrin. Nah, pelepasan dari hormon-hormon tersebut distimulasi oleh adanya rangsangan saraf. Itu sistem saraf simpatis ya.
Berikutnya yaitu stimulus hormonal ya. Stimulus hormonal ini berarti pelepasan hormon distimulasi oleh adanya hormon lainnya. Ini contohnya adalah ini adalah kelenjar tiroid, ini adalah kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal ya. Tapi yang utama ini adalah bagian korteksnya. Kalau tadi kita bicara mengenai stimulus neural, yang kita bicarakan bagian medulanya, yang di sini bagian korteksnya. Kemudian contoh lainnya adalah testis. Jadi sel-sel sekretoris yang ada di ketiga kelenjar ini itu melepaskan hormon karena adanya stimulasi dari hormon-hormon lainnya yang diproduksi oleh sel-sel sekretoris yang ada di pars distalis dari kelenjar hipofisis. Ini kelenjar hipofisis, yang ini bagian pars distalisnya atau hipofisis anterior. Di sini ada sel-sel sekretoris yang apabila dilepaskan kemudian ditransport target organ melalui pembuluh darah, ya itu akan menstimulasi pelepasan hormon-hormon pada target organ tersebut. Itu juga dengan sel-sel sekretoris yang ada di sini. Sel-sel yang ada di sini akan melepaskan hormon apabila adanya stimulasi dengan hormon yang diproduksi oleh neuron yang ada di hipotalamus. Ya. Oke. Sistem endokrin ini sangat kompleks ya, dan banyak sekali komponen yang terlibat. Ada yang dalam bentuk kelenjar, ada yang dalam bentuk kumpulan sel ya. Kemudian ada yang dalam bentuk jaringan, ada yang dalam bentuk sel-sel yang tersebar. Yang dalam bentuk kelenjar, di antaranya adalah kelenjar hipofisis ya. Kemudian kelenjar tiroid, kemudian kelenjar adrenal, kemudian ada kelenjar pineal. Ada yang dalam bentuk sekelompok sel di dalam organ tertentu. Contohnya adalah nukleus yang ada di hipotalamus, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian ada Langerhans islets atau pulau-pulau Langerhans yang ada di pankreas. Contoh lainnya adalah ini ya, eh, sel parafolikular yang ada di tiroid. Nah, ini menghasilkan kalsitonin. Nah, kemudian ada sel-sel interstitial leydig ya. Ini di sini termasuk sel yang tersebar. Ada sel interstitial leydig yang ada di testis menghasilkan testosteron. Kemudian di ovarium ada sel TK interna dan granulus lutein sel menghasilkan estrogen progesteron. Kemudian ada sel enteroendokrin yang ada di mukosa saluran cerna, di gaster, di usus halus, di usus besar. Kemudian ada sel sitotropoblast dan sel sitotropoblast pada plasenta. Kemudian juga ada sel timosit yang ada di timus. Kemudian ada sel otot jantung yang juga menghasilkan beberapa hormon, diantaranya ada natriuretic peptide ya, atrial natriuretic peptide dan natriuretic peptide. Kemudian ada sel keratinosit yang ada di epidermis kulit. Kemudian ada sel yang ada di ginjal yang menghasilkan eritropoietin dan renin. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa sistem endokrin ini ada yang berupa kelenjar, ya, yaitu kelenjar bukan berupa jaringan ya, bukan kelenjar berupa jaringan, yaitu jaringan adiposa. Jadi jaringan adiposa ini bisa didapatkan di subkutan ya, atau hipodermis atau di bawah kulit, yaitu subcutaneous adipose tissue, atau juga bisa didapatkan di kelenjar, di organ ya, atau yang disebut sebagai visceral adipose tissue. Nah, keduanya ini sel-sel adipositnya dan juga sel-sel makrofag yang ada di jaringan tersebut menghasilkan hormon-hormon. Di antaranya adalah ada resistin, ada leptin, ada adiponektin, dan lain sebagainya.
kelenjar endokrin ya, ini kalian sudah belajar mengenai jaringan epitel ya. Berdasarkan cara menyalurkan sekretnya, epitel kelenjar ini diklasifikasikan menjadi kelenjar endokrin, eksokrin, dan eksoendokrin. Ya, kelenjar endokrin sendiri merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran keluar kelenjar tersendiri, yang disebut sebagai ductless gland, dan hormon yang dihasilkannya langsung dilepaskan ke interstisial dan kemudian masuk ke sirkulasi. Kelenjar endokrin menghasilkan hormon yang disekresikan ke cairan-cairan sekitar, dan kelenjar ini kaya akan pembuluh darah, ya biasanya kapilar tipe fenestra, dan kaya akan drainase limfatik. Kelenjar endokrin berasal dari vaginasi dari epitel permukaan dan mengandung sel-sel sekretoris yang tersusun bisa dalam bentuk lempengan atau pita-pita, kemudian ada yang bergerombol, ada yang bentuk folikel-folikel, di dalamnya terdapat lumen atau anyaman yang bercabang untuk memaksimalkan kontak dengan kapiler di sekitarnya. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Ya, kelenjar ini terletak di fossa hypophysalis pada sela tursika dan jadi punya tangkai menggantung di bawah hipotalamus, ukurannya 1 x 1 sampai 1,5 cm, dan ukurannya ini bisa membesar ya, terutama pada perempuan hamil, pada perempuan yang multipara ya. Kemudian tebalnya 0,5 cm, dan fungsi dari kelenjar ini bervariasi ya, fungsinya sangat banyak sekali karena selnya menghasilkan berbagai macam hormon. Itu untuk memproduksi hormon, mengatur pertumbuhan, untuk metabolisme, dan juga untuk reproduksi. Secara fungsional, kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi dua, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior atau hipofisis anterior atau adenohipofisis disusun oleh jaringan epitel kelenjar, ya. Sedangkan lobus posterior disusun oleh jaringan neurosekret. Lobus anteriornya ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pars distalis, pars intermedia, dan juga pars tuberalis. Sedangkan lobus posteriornya terdiri dari pars nervosa dan infundibulum. Ya. Lobus anterior dan lobus posterior ini berasal dari 2 lapisan yang berbeda, lapisan embriologis yang berbeda, sama-sama lapisan ektoderm, namun satunya berasal dari surface ektoderm, yang satunya berasal dari neuroektoderm. Lobus anterior berasal dari evaginasi ektoderm dari orofaring menuju ke otak, membentuk kantong dari Retz. Kemudian untuk lobus posteriornya berasal dari pertumbuhan ke bawah neuroektoderm dari dasar encefalum pada perkembangan otak, kemudian keduanya bergabung membentuk kelenjar hipofisis. Ya, tadi ya terbagi menjadi 3 bagian dan 2 bagian. Hipofisis anterior bersama dengan hipotalamus disebut sebagai master endocrine gland. Ya, hanya yang anterior ya, yang posterior tidak. Yaitu hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior ini mengatur aktivitas kelenjar endokrin yang lainnya. Tadi ya sudah saya jelaskan ketika ini menjelaskan mengenai mekanisme pelepasan hormon berdasarkan rangsangan hormonal. Di dalam hipofisis anterior terdapat 5 sel-sel endokrin yang menghasilkan 7 jenis hormon berdasarkan stimulusi atau inhibisinya dari hipotalamus. Di antaranya adalah thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic releasing hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, growth hormone, prolactin hormone, dan melanocyte stimulating hormone. TSH, ACTH, FSH, LH ini merupakan hormon tropik atau hormon tropin yang mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya, sedangkan growth hormone, prolaktin hormon, dan MSH ini hormonnya bertindak langsung pada jaringan target non-endokrin. Pada pars distalis dari kelenjar hipofisis, terdapat 2 tipe sel berdasarkan afinitasnya terhadap bahan sel, yaitu sel kromofob dan sel kromafil, ya, di mana sel kromafil ini berdasarkan afinitas terhadap bahan cat asam basa bisa diklasifikasikan menjadi 2 tipe sel, yaitu asidofil dan basofil. Pada pars distalis, proporsi sel yang paling banyak adalah sel kromofob dan yang paling sedikit adalah sel basofil.
Kemudian ukuran selnya, sel kromofob selnya merupakan sel yang paling kecil ya, sel basofil yang paling besar. Kemudian untuk warnanya, sel kromofob ini karena tidak mengandung granula sekresi atau sedikit sekali mengandung granula sekresi, dia sitoplasmanya tidak atau sedikit menyerap bahan warna. Sedangkan asidofil dia mengandung granula sekresi yang bersifat asidofilik sehingga sitoplasmanya berwarna merah muda. Untuk basofil mengandung granula sekresi yang basofilik sehingga warna sitoplasmanya biru atau merah ungu. Sel kromofob ini biasanya terletak berkelompok di tengah atau kadang di antara sel-sel asidofil dan basofil ya. Selnya membentuk lempengan, membentuk membentuk bergerombol atau kadang dia soliter dan dia sebenarnya ada yang berupa stem cell, ada yang dia merupakan sel progenitor, atau sel-sel kromofil yang mengalami degranulasi. Ya, untuk sel asidofil, dengan menggunakan pewarnaan tertentu, sel asidofil bisa disubklasifikasikan menjadi dua subtipe sel, yaitu sel somatotropik dan sel mamotropik. Sedangkan sel basofil bisa disubklasifikasikan menjadi tiga subtipe sel, yaitu sel tirotropik, sel kortikotropik, dan sel gonadotropik. Tabel ini menunjukkan sel-sel sekretoris yang ada di parstisalis kelenjar hipofisis ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 tipe sel. Yang dua atas ini merupakan sel asidofil dan yang tiga bawah ini merupakan sel basofil. Ya. Proporsinya yang paling banyak adalah sel somatotropik, ya. Yang paling sedikit adalah sel tirotropik. Penamaan selnya ini berdasarkan hormon yang dihasilkannya. Jadi sel somatotropik dia menghasilkan somatotropin hormon atau nama lainnya adalah growth hormone yang berfungsi menstimulasi pertumbuhan epithelial plate pada tulang panjang melalui insulin-like growth factor yang diproduksi di liver. Kemudian ada latotropik. Sel ini menghasilkan prolaktin yang berfungsi mempromot sekresi ASI. Ya. Kemudian sel gonadotropik dia menghasilkan FSH, LH pada perempuan atau ICSH pada laki-laki ya, interstitial cell stimulating hormone. Nah, FSH mempromot perkembangan folikel ovarium, sekresi estrogen pada wanita dan spermatogenesis pada pria, sedangkan EH mempromot maturasi folikel ovarium dan sekresi progesteron pada wanita serta sekresi androgen pada pria. Sel tirotropik menghasilkan hormon tirotropin atau TSH, thyroid stimulating hormone, yang menstimulasi sintesis, penyimpanan, dan pelepasan dari hormon tiroid. Sedangkan kortikotropik, sel kortikotropik menghasilkan adrenal kortikotropik hormon dan lipotropin hormon. Ya, yang menstimulasi sekresi hormon-hormon pada kelenjar adrenal bagian korteks dan membantu meregulasi metabolisme lemak. Ini adalah gambaran mikroskopis dari parstisalis kelenjar hipofisis ya. Di sebelah kiri ini gambaran skematisnya ya. Di sini tampak ada 3 tipe sel ya. Yang utama yaitu ini yang tidak mengambil bahan warna ini adalah sel kromofob, yang sitoplasmanya pink ini adalah sel asidofil, dan sitoplasmanya biru ini adalah sel basofil. Nah, ini gambaran sesungguhnya akan tampak seperti ini ya. Yang sitoplasmanya ungu ini adalah sel basofil, yang sitoplasmanya pink ini adalah sel asidofil, dan yang tidak menyerap bahan warna ini adalah sel kromofob. Nah, ini pada sediaan biasanya tampak seperti ini ya. Di sini sel-sel sekretorisnya bergerombol atau membentuk lempeng yang agak memanjang, dan ini ada jaringan ikat yang supportnya. Kemudian ini ada pembuluh darah ini ya. Nah, sel-selnya dengan pewarnaan He diklasifikasikan menjadi 3 ya. Yang ini sitoplasmanya pink, ini juga pink, ini pink, ini adalah sel asidofil, ini sel asidofil ya. Kemudian kalau yang ini ya, terus kemudian ini adalah sel basofil. Sedangkan yang ini tidak menyerap bahan warna atau ini adalah sel kromofob, ini sel kromofob. Ini juga sel kromofob.
Ini tabel mengenai hormon-hormon yang diproduksi oleh sel-sel sekretoris yang ada di pars distalis kelenjar hipofisis. Di antaranya adalah growth hormon, dan kemudian ini adalah pengaturan hormonnya, ya, stimulasi dan inhibisinya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini adalah target organnya, ya, ada liver, ada otot, dan ada tulang panjang. Kemudian ini sebelah kanan ini adalah kelainan hiposekresi ataupun hipersekresi dari hormon tersebut, ya. Misalnya growth hormon ini apabila mengalami hiposekresi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan, ya. Anak mengalami dwarfism. Sedangkan apabila kelainannya berupa hipersekresi dari growth hormon pada anak-anak akan menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan. Itu yang disebut sebagai gigantism. Pada orang dewasa, eh, karena artificial plate-nya sudah menutup, maka tidak mengalami pertumbuhan tulang panjang yang berlebihan, namun pertumbuhan tulang-tulang tertentu, ya, sehingga menyebabkan eh, dismorfik biasanya pada wajah, ya, atau pada area tangan dan kakinya. Nah, ini adalah kelainan sekresi growth hormon, ya. Gambar yang sebelah kanan ini adalah individu yang normal, kemudian yang tengah ini apabila terjadi gigantisme hipersekresi growth hormon pada anak-anak yang artificial plate-nya belum menutup sehingga tumbuhnya bisa berlebihan, ya. Ini bisa mencapai atap tinggi badannya. Sedangkan apabila mengalami hiposekresi dari growth hormon, maka pertumbuhan akan terhambat menyebabkan kondisi dwarfism. Nah, pada individu yang epiphyseal plate-nya sudah menutup, hipersekresi pada growth hormon bisa menyebabkan akromegali. Tingginya seperti pada umumnya individu dewasa, namun pada tulang-tulang tertentu pertumbuhannya mengalami ini, ya, eh, tidak normal, ya. Contohnya tulang-tulang wajah, terutama tulang bawah, tulang rahang bawah, dan tonjolan-tulang pada alis itu tumbuhnya prominent, ya, sehingga tampak menonjol pada tulang ini, tulang pada alisnya. Kemudian tulang-tulang pada kaki dan tangan juga bisa sangat membesar. Selain itu juga terjadi penebalan jaringan lunak sehingga menyebabkan malformasi pada wajah. Kelainan sekresi dari GH ini salah satu penyebabnya adalah misalnya disebabkan karena trauma, ya, trauma yang menyebabkan benturan pada kepala, terus kemudian bisa juga disebabkan karena keganasan pada sel-sel sekretoris yang ada di hipofisis. Ini adalah tabel yang berisi hormon-hormon yang disekresi pada parsisalis kelenjar hipofisis, kemudian pengaturan pelepasan dan inhibisi hormonnya, kemudian target organnya, serta ini kelainannya. Nanti bisa kalian baca sendiri, ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem transport dan juga vaskularisasi pada kelenjar hipofisis, terutama kelenjar hipofisis anterior, ya. Ya, jadi vaskularisasi kelenjar hipofisis pars distalis itu diperankan oleh arteri hipofisalis superior, merupakan cabang dari arteri karotis interna yang membentuk anyaman pembuluh darah di bagian tangkainya yang disebut sebagai plexus kapiler primer, kemudian dihubungkan dengan plexus kapiler sekunder yang ada di pars distalisnya, ya, dari kelenjar hipofisis oleh vena hipofisalis. Nah, sistem porta hipofisialisnya ini berperan dalam transport hormon dari hipotalamus menuju ke pars distalis, ya. Jadi hormon-hormon yang diproduksi, ya, hormon regulator yang diproduksi oleh nukleus yang ada di hipotalamus, contohnya adalah growth hormone releasing hormone, growth hormone inhibiting hormone, thyroid releasing hormone, corticotropic releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, prolactin inhibiting hormone, ya. Dengan adanya stimulasi, hormon-hormon tersebut dilepaskan, ya, kemudian masuk ke dalam
pembuluh darah ini di plexus capillaris primer yang kemudian ditransport melalui vena hipofisialis ya, vena porta hipofisialis menuju pars distalis ya. Ini melalui plexus sekunder, plexus capillaris sekunder, kemudian dilepaskan ke interstitial, ditangkap oleh sel-sel sekretoris yang ada di sini, sehingga sel-sel sekretoris yang ada di sini akan terstimulasi untuk melepaskan hormon, yang kemudian dilepaskan ke pembuluh darah. Ya. Berikutnya, hipofisis posterior. Hipofisis posterior ini tersusun oleh jaringan saraf yang mengandung sel-sel neuroglia dan akson yang tidak bermilin yang membentuk traktus hipotalamus hipofisialis, dan terdapat akson terminal pada pars nervosa yang mengalami dilatasi dan sisi suatu neurosekret yang disebut badan Hering atau badan neurosekret. Jadi sel-sel yang ada di hipofisis posterior ini tidak memproduksi hormon, ya, hanya menyimpan dan melepaskan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus. Ya. Di hipotalamus itu ada beberapa nukleus. Nukleus itu kumpulan dari neuron, ya, yang berkaitan dengan hipofisis posterior, yaitu ada nukleus paraventricularis dan nukleus supraoptik. Nukleus paraventricularis ini menghasilkan hormon oksitosin, love hormone, ya. Sedangkan nukleus supraoptik menghasilkan antidiuretik hormon atau vasopressin. Nah, berbeda dengan tadi hormon-hormon yang ditujukan ke pars distalis kelenjar hipofisis disalurkan melalui pembuluh darah. Kalau hormon-hormon yang dihasilkan oleh nukleus paraventrikular dan juga nukleus supraoptik tadi ya, oksitosin dan vasopressin yang dihasilkan akan ditransport menuju pars nervosa melalui traktus hipotalamus hipofisialis. Jadi melalui akson yang membentang dari hipotalamus ke hipofisis posterior. Ya, ini di bagian terminal dari aksonnya ini mengalami dilatasi ya, melebar. Nah, ini berisi hormon yang dihasilkan tadi. Nah, kemudian dilepaskan ke jaringan sekitar dan masuk ke sirkulasi, ditransport menuju ke target organnya. Jadi penyaluran dari hipotalamus ke hipofisis tidak melalui pembuluh darah, tapi melalui traktus hipotalamus hipofisialis. Ini adalah hormon-hormon yang diproduksi pada hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior, yaitu oksitosin dan vasopressin. Oksitosin ini salah satu stimulasinya melalui hisapan pada kelenjar mama ya, yaitu pada bayi. Ketika adanya hisapan pada kelenjar mama akan menstimulasi ini pelepasan, menstimulasi neuron yang ada di hipotalamus untuk memproduksi oksitosin dan dilepaskan ke hipofisis posterior, kemudian ditransport menuju ke kelenjar mama. Selain itu juga bisa ditransport menuju ke uterus. Ya. Kemudian akan menstimulasi kelenjar mama untuk melepaskan atau mengeluarkan ASI. Ya. Kalau prolaktin untuk mensekresi, kalau ini untuk mengejeksikan, mengeluarkan ASI. Selain itu, oksitosin ini juga untuk menstimulasi kontraksi uterus, ya, menginisiasi proses persalinan. Nah, ini biasanya setelah persalinan, oksitosin juga digunakan untuk kontraksi uterus untuk menghambat ini, menghambat perdarahan. Untuk vasopressin, salah satunya distimulasi oleh adanya peningkatan konsentrasi darah atau penurunan volume darah, atau juga bisa distimulasi adanya nyeri beberapa obat-obatan dan juga rendahnya tekanan darah. Target organnya adalah ginjal yang berfungsi untuk menstimulasi ginjal, tubulus-tubulus ginjal untuk mereabsorpsi cairan. Kelainannya ya, apabila terjadi penurunan karena dia adalah antidiuretik hormon, maka kelainannya adalah diabetes insipidus. Dia mengalami poliuria. Jadi orangnya banyak kencing ya, seperti orang diabetes ya. Tapi mekanismenya berbeda. Ya.
Apabila hipersekresi antidiuretik hormon maka menyebabkan anemia sindroma inappropriate ADH secretion. Vaskularisasinya tadi sudah saya singgung ya, oleh arteri hypofisialis superior, arteri hypofisialis inferior ya. Yang hypofisialis superior dia mensuplai adenohypophysis dan epidemulum, yang arteri hypofisialis inferior mensuplai pars nervosa. Kemudian drainase venanya menuju ke vena portalis hypofisialis, vena hypofisialis menuju ke sinus cavernosus dan sinus dura matris. Ini adalah sistem portal hipofisialis ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi sistem ini sebenarnya adalah untuk memastikan semua darah yang masuk ke pembuluh darah porta ini mampu mencapai sel-sel target tertentu ya yang ada di pars distalis sebelum kembali ke sirkulasi umum ya. Makanya di sini ada plexus kapiler prima dan plexus kapiler sekunder yang didukungkan oleh vena porta hipofisialis. Berikutnya adalah kelenjar epifisis cerebri atau kelenjar pineal. Merupakan kelenjar yang berukuran kecil seperti biji pinus dengan berat 100 hingga 200 mg. Ya, dia letaknya di otak tergantung di dinding posterior dari atap ventrikel 3. Kemudian dia di tengah tepat di rostral dari colliculus superior dan di inferior dari splenum corpus callosum. Kelenjar ini dibungkus oleh pia mater, yang pia maternya ini membentuk septa mengandung pembuluh darah kecil. Kelenjar ini berasal dari lapisan neuroectoderm bagian posterior atap dari diencephalon. Kelenjar ini mengandung neuron, sel saraf, sel penyangga atau sel glia, dan sel sekretoris atau sel pinealosit. Pada individu dewasa didapatkan bentukan yang disebut sebagai bransan atau pinealsan atau corpora arenacea atau acer folibadis atau psaramobadis yang merupakan partikel padat yang mengandung ganem kalsium yang apabila di foto menggunakan X-ray akan tampak radio opak sehingga dijadikan penanda untuk menentukan orientasi otak pada foto X-ray. Sel pinealosit. Kalau tadi di kelenjar hipofisis ada sel kromofob, acidofil, dan sel basofil. Pada kelenjar pineal ini didapatkan sel pinealosit. Selnya bentuknya seperti bintang, jadi memiliki juluran-juluran sitoplasma yang panjang dan bercabang, ya. Namun dengan pewarnaan rutin kita tidak bisa melihat juluran sitoplasmanya. Yang bisa kita lihat adalah intinya. Selnya tersusun dalam kelompok-kelompok yang bulat-bulat, ya, atau juga ada yang berbentuk lempeng. Sel ini memproduksi hormon melatonin, ya, yang berasal dari serotonin dan konsentrasinya mengikuti siklus diurnal. Kadarnya paling tinggi pada malam hari dan paling rendah pada siang hari. Jadi sel ini bekerja pada malam hari ya. Sel ini mempengaruhi variasi ritme pada proses fisiologis, meliputi suhu tubuh, siklus bangun tidur, dan juga nafsu makan. Sel ini juga memiliki peran menghambat pelepasan growth hormone dan juga gonadotropin releasing hormone. Sel melatonin berfungsi mengatur fungsi melatonin, ya, hormon melatonin mengatur ritme sirkadian, ya, ritme bangun tidur, dan juga mempengaruhi mood sehingga bisa digunakan untuk terapi gangguan tidur atau pada orang-orang yang mengalami jet lag, ya, bisa juga digunakan untuk terapi gangguan mood dan juga depresi. Sel ini, hormon ini melindungi sistem saraf pusat melalui pembentukan antioksidan dan molekul detoksifikasi untuk mengeliminasi radikal bebas. Pada anak, melatonin ini memiliki efek antigonadotropik, ya, sehingga mempengaruhi onset pubertas dan menghambat maturitas seksual yang terlalu dini atau disebut sebagai pubertal precox, ya. Ini adalah gambaran mikroskopis dari kelenjar pinealis, kelenjar epifisis cerebri, ya. Di sini ada pembuluh darah, ada sel-sel, ya. Nah, ini sel yang tampak intinya ini lebih besar, lebih bulat, dan jenis inti yang open vested ini adalah sel pinealosit. Tapi sel yang tampak pipih ini ukurannya lebih kecil, tampak pipih ini adalah sel interstisial yang merupakan sel penyangga pada kelenjar pinealis. Kemudian bentukan yang berwarna biru ini, yang tampak homogen, berwarna biru, nah ini adalah yang disebut sebagai bransan. Ini adalah vaskularisasi dari
Kelenjar pinealis berasal dari cabang arteri choroidalis posterior, cabang arteri cerebri posterior, dan drainase venanya menuju vena cerebri interna atau menuju vena cerebri magna, kemudian bermuara ke sinus rectus dan vena jugularis interna. Berikutnya beralih ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar endokrin terbesar, bentuknya seperti dasi kupu-kupu, terletak di anterior dari leher dan di inferior lateral dari kartilago tiroid. Terdiri dari dua lobus ya, dua lobus yang dihubungkan oleh ismus setinggi kartilago trakea ke-2 hingga 3, dan kadang didapatkan lobus tambahan dari ismus ke arah superior yaitu lobus piramidalis. Nah, setiap lobusnya ini panjangnya kurang lebih 5, lebarnya kurang lebih 2,5 cm, dan beratnya kurang lebih 20 hingga 30 gram. Ya, ini kadang didapatkan lobus tambahan atau lobus piramidalis, dan kelenjar ini dibungkus oleh suatu kapsula jaringan ikat yang tipis, di mana kapsulanya itu masuk ke dalam parenkim membentuk lobus atau lobulus dari kelenjar tersebut dan membawa pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfa. Gambaran mikroskopis dari kelenjar tiroidnya tampak bentukan bulat-bulat ini yang disebut sebagai folikel tiroid. Ya, folikel tiroid ini adalah ruangan yang berbentuk bulat, dikelilingi oleh sel-sel. Selnya namanya sel folikular yang bentuknya bervariasi pipi hingga silinder-silinder. Ukuran diameter dari folikel tiroid ini bervariasi 0,2 hingga 1 mm, dan folikel tiroid ini menyusun hampir seluruh massa kelenjar tiroid, dipisahkan oleh jaringan ikat retikular dan juga ada kapiler ya, dan berisi massa seperti gel yang disebut sebagai koloid yang mengandung tiroglobulin yang merupakan prekursor hormon dari tiroid aktif. Kalau tadi di kelenjar hipofisis ada kromofob, basofil, acidofil. Kemudian di kelenjar pineal ada pinealosit dan juga sel interstisial. Kalau kelenjar tiroid ada sel folikular dan parafolikular. Sel folikular atau disebut juga sebagai sel prinsipal atau prinsipal sel ya, merupakan sel sekretoris yang menghasilkan atau mensintesis tiroksin T4 dan triiodotirion atau T3 yang berfungsi untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel, mengatur kapasitas metabolik basal dan konsumsi oksigen ke seluruh tubuh, mempengaruhi metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Bentuk dan ukurannya bervariasi tergantung dari kondisi fungsional kelenjar, bisa berbentuk pipi apabila didapatkan pada kelenjar tiroid hipoaktif, bisa berbentuk kuboid atau kubis pada kelenjar tiroid aktif, yang tadi hipoaktif ya, yang ini aktif, kemudian bisa berbentuk silindris atau kolumner pada kelenjar tiroid hiperaktif. Ya, untuk memastikan atau mengidentifikasi pipi kubis silindris pada sediaan